Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Eropa bisa masuk ke Nusantara. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu dalam memenangkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pahlawan kita itu lebih keren loh daripada superhero-superhero yang ada di film-film. Siapa saja mereka? Penasaran? Check it out! Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengetahui pahlawan-pahlawan di Indonesia, mengetahui perjuangan para pahlawan di Indonesia, dan meneladani sikap pahlawan Indonesia. Penasaran bagaimana aksi mereka? Ayo kita mulai dari Pangeran Diponegoro. Jadi begini, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra sulung dari Hamengkubuwono III. Mengapa beliau sangat terkenal? Karena Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Berlangsung sekitar tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Bagaimana bisa terjadi perang? Jadi awalnya Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu memang sudah tidak suka dengan Belanda. Belanda tidak menghargai adat istiadat dan mengeksploitasi rakyat dengan pajak. Dan Belanda pun banyak membangun benteng dan mesin-mesin perang. Pangeran Diponegoro dengan pasukannya melakukan serangan rakyat ketika musim hujan karena Belanda rentan terhadap penyakit malaria dan disentri sehingga pasukan Belanda banyak yang meninggal karena penyakit. Dan pada saat musim hujan, Belanda akan negosiasi dan memecah belah pasukan rakyat. Tapi rakyat tidak pernah gentar. Tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan rakyat Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro pun bersedia ditangkap dengan syarat pasukannya dibebaskan. Pangeran Diponegoro akhirnya diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar. Lalu beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Beliau lahir di Makassar tanggal 12 Januari 1631. Beliau adalah Raja Goa ke-16. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda mulai menguasai rempah-rempah. Tahun 1666, Cornelis Spelman berusaha mendudukan kerajaan kecil tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Pertempuran terus dilakukan untuk menguasai kerajaan Goa. Kerajaan Goa terus terdesak hingga November 1667, Sultan Hasanuddin menandatangani surat perjanjian dengan Belanda. Pertempuran pecah lagi. Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan. Dan Belanda berhasil menerobos benteng Sumba Opu. Setelah kalah, Sultan Hasanuddin mundurkan diri dari raja dan wafat tanggal 12 Juni 1670. Beliau dijuluki oleh Belanda sebagai The Hans Jas van het Oosten, yang artinya adalah ayam jago atau ayam jantan dari timur, karena keberaniannya dan kegigihannya dalam melawan Belanda. Lalu ada Sultan Iskandar Muda. Beliau ada raja atau sultan dari Kesultanan Aceh yang berkuasa sekitar tahun 1607 sampai 1639. Masa paling jaya Kesultanan Aceh memiliki reputasi yang baik sebagai pusat dagang dan pendidikan Islam di internasional. Hebat sekali bukan? Sultan melakukan ekspedisi angkatan laut dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Ia memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya, Johor, Pahang, Kedah, sampai ke pesisir barat Minangkabau. Karena jasanya membangun kerjasama kenegaraan, namanya dijadikan nama bandara internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Lalu yang keempat ada Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Beliau lahir di Kuta Gede, Kesultanan Mataram tahun 1593. Beliau adalah sultan ketiga dari Kesultanan Mataram tahun 1613 sampai 1645. Di bawah pimpinannya, Kesultanan berkembang menjadi kerajaan yang besar. Beliau adalah sosok yang gigih dan pantang menyerah. Beliau selalu menolak kerjasama dengan VOC dan perang melawan VOC. Pertama, beliau menyerang VOC di Batavia, tapi kalah pasukannya karena kurangnya perbekalan.
Lalu beliau kembali melawan VOC. Kini beliau membuat lumbung beras di Karawang dan Cirebon agar tidak gagal lagi. Tapi strategi ini diketahui oleh Belanda. Perlawanan ini pun gagal kembali. Lalu beliau punya ide lagi untuk mengotori Sungai Ciliwung, menyebabkan wabah kolera. Banyak pasukan Belanda yang meninggal, bahkan Jenderal VOC J.P. Kon meninggal. Tapi karena Belanda ini memiliki pasukan dan senjata yang handal, akhirnya pasukan Sultan gagal kembali. Walaupun berkali-kali gagal, tapi Sultan Agung tidak pernah menyerah. Lalu yang kelima adalah Kapiten Patimura. Lahir dengan nama asli Thomas Matulesi, lahir di Haria, Maluku tahun 1783. Ketika Inggris berkuasa di Maluku, Kapiten sempat masuk ke dinas militer Inggris. Tahun 1816, Belanda masuk kembali ke Maluku, rakyat semakin menderita karena kerja rodi dan tanam paksa. Lalu rakyat sepakat mengadakan perlawanan dengan dipimpin oleh Kapiten Patimura. Tanggal 16 Mei 1817, pertempuran luar biasa terjadi. Rakyat berhasil merebut benteng Dorstad. Semua tentara Belanda tewas. Selama 3 bulan benteng dikuasai oleh rakyat yang pastinya dipimpin oleh Kapiten Patimura. Tapi Belanda tidak diam saja. Belanda melakukan serangan balik dengan senjata yang lebih modern. Pasukan pun akhirnya kalah. Di sore-sore, Kapiten berhasil ditangkap Belanda dan diadili. Belanda menjatuhkan hukuman gantung untuk Kapiten. Tetapi Belanda terus membujuk Kapiten agar mau berdamai dengan Belanda. Tapi Kapiten terus menolak berdamai dengan Belanda. Karena menurutnya, jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara. Karena kapiten yang terus menolak berdamai dengan Belanda, akhirnya Kapiten Patimura digantung di depan benteng Victoria Ambon tanggal 16 Desember 1817. Tidak semua pahlawan melakukan penyerangan atau perlawanan dengan cara berperang. Ada juga yang lewat pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suyaningrat, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau aktif sebagai penulis dan wartawan. Dan sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, beliau aktif menyadarkan masyarakat pentingnya persatuan dan kesatuan. Tahun 1913, beliau menulis sebuah artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Artikel ini ada reaksi terhadap Belanda yang mengumpulkan sumbangan rakyat untuk merayakan hari kemerdekaan Belanda. Lalu artikel ini dimuat di surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker, sahabatnya. Karena tulisan inilah beliau diasingkan ke Pulau Bangka. Kedua temannya atau kedua sahabatnya Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo pun protes. Akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Lalu mereka dijuluki sebagai 3 serangkai: Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Dalam pengasingannya, beliau merintis cita-cita untuk memajukan pribumi dengan pendidikan. Pulang ke Indonesia, beliau lalu mendirikan sekolah taman siswa tanggal 3 Juli 1922. Taman siswa memberikan pendidikan bagi para pribumi rakyat jelata untuk belajar. Dan salah satu semboyan yang terkenal adalah Tuturi Handayani. Ingarso sung tulodo ing madio mangunkarso Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Oleh sebab itu, tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan. Lalu ada Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia. Lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau melanjutkan sekolahnya ke ITB Bandung dan berhasil mendapat gelar insinyur. Beliau pun mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Belanda menjebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung, tanggal 29 Desember 1929. Melalui perjuangan panjang, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga menghimpun bangsa-bangsa di Asia seperti Afrika dan Amerika melalui Konferensi Asia Afrika. Dan beliau meninggal tanggal 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Lalu sahabatnya, Muhammad Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Pendidikan dasarnya di Padang, SMP-nya di Padang, SMA-nya di Jakarta.
lalu melanjutkan pendidikannya ke Belanda, sekolah tinggi dagang, lalu mendapatkan gelar Dr. Andes. Selama di Belanda, beliau bergabung di Perhimpunan Indonesia (PI) dan beliau pun sempat ditangkap oleh Belanda. Kembali ke Indonesia, beliau bergabung di PNI bersama Insinyur Soekarno, lalu ditangkap lagi oleh Belanda, lalu diasingkan lagi ke Digul selama 6 tahun. Bung Hatta itu terkenal karena kejujurannya, kesantunannya, saling menghargai, dan hobi baca buku. Dan Bung Hatta pun menjadi pelopor koperasi, oleh sebab itu dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Bersama Insinyur Soekarno, beliau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahun 1956, beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Dan beliau meninggal tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Dan yang terakhir adalah Bung Tomo, yang terkenal dengan narasinya ketika menyemangati rakyat Indonesia melawan Belanda. Sutomo lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Beliau terkenal karena memimpin pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran ini menjadi pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka. Belanda kembali karena ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran Surabaya ini, Bung Tomo mengobarkan semangat juang prajurit sampai darah penghabisan. Bung Tomo mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa. Walaupun Indonesia kalah pada saat itu, tapi ini tercatat sebagai peristiwa yang sangat penting. Oleh sebab itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Indonesia tidak akan merdeka tanpa mereka. Sudah semestinya kita menghargai perjuangan mereka dengan membuat bangsa ini semakin baik lagi. Sikap-sikap dari mereka atau sikap-sikap kepahlawanan dan patriotisme yang bisa diambil dari mereka adalah keberaniannya. Karena berani, para pejuang mampu menyulut semangat perjuangan rakyat, cinta tanah air, mampu menghilangkan segala keraguan, rela berkorban, mengorbankan harta, jiwa, raga demi bangsa dan negara. Disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, siap menerima risikonya, pantang menyerah dan percaya diri, semangat juang terus dilakukan tanpa putus asa, kerjasama, bekerja sama dan bersatu sehingga tercapailah kemerdekaan dan ketegasan, sikap tidak ragu untuk mengusir para penjajah. Sikap kepahlawanan yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari seperti rela berkorban, keberanian, ketegasan, keperkasaan, kerjasama, pantang menyerah, cinta tanah air, dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Tugas kalian hari ini adalah salin kolom ini atau tabel ini di buku tulis kalian masing-masing yang rapi ya, menggunakan penggaris. Untuk gambarnya tidak usah ya. Untuk kolom ini tidak usah, jadi langsung saja ke kolom nama pahlawan, perjuangan, dan sikap pahlawanannya. Tapi kalian tebak ya, ini pahlawan siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Lalu tulis namanya di sini, perjuangannya seperti apa. Lalu sikap kepahlawanan yang bisa kita ambil, apakah beliau berani, rela berkorban. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.